Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wahzar al-arda sulbata wa mahabbar rih ihtirazan minar rasas in kana al-khariju baulan aw waiton raqiqan. Wahzar lan wetiya sapa sira al-arda ing bumi as-sulbatah kang atos bidom misodih kelawan den dhammah sote bidom misodih kelawan den dhammah sode wa fathiha lan fathai sod wa sukunil lamih lan sukunil lam ay fil baulih tegese ing dalem nguyuh wal ghaiti lan ngising walgo itilan ngising alma'i kang cuwer alma'i kang cuwer li alla yusibaka supaya yento ora ngenani ing sira li alla yusibaka supaya yento ora ngenani ing sira apa rasasul khariji cipratane perkara kang metu apa rasasul khariji cipratane perkara kang metu wa mahabbar rihi lan nggon niyupe angin wa mahabbar rihi lan nggon niyupe angin ay mahallahu biha tegese panggonan niyupe arrih ay mahallahu biha tegese panggonan niyupe arrih waqtahu biha ing dalam waktu niyupe arrih ing dalam waktu niyupe arrih ay mururiha tegese lewate arrih alama ing atase barang atau pendapat qalahu kang ngucap ing ma sapa ar-Ramliyuh Imam ar-Ramli. Fala tastaqbilhu moko ojo madhep sapa sira ing mahabbarih. Fala tastaqbilhu moko ojo madhep sapa sira ing mahabbirih. Ihtirazan krana ngreksa minar rasasi saking cipratane kotoran minar rasasi saking cipratane kotoran ingkana lamun ono opo al khariju perkara kang metu iku baulan uyuh auga iton utawa tai roki kon kang encer wa min audirihi lan ngrekso saking baline ambu maksudnya ambune al kharij wa min audirihi lan saking baline ambune al kharij ingkana lamun ono opo al kharij iku jamidan kang atos wa qala lan dawu sapa Ibnu Hajarin Imam Ibnu Hajar wasyirбini lan Imam asy-Syirbini al-mu'tabaru utawi kang den wilang-wilang fil karahati ing dalam hukum makruh iku hububur rihi niyupe angin iku hububur rihi niyupe angin al-ghalibuh kang kaprah
al-ghali bukan kaprah fi dzalika zamani ing dalem mengkono-mengkono zaman. Wa illam takun senajan ora ono apa arih, wa illam takun senajan ora ono apa arih iku habatan kang niyup, iku habatan kang niyup bil fa'lih kelawan nyoto. Idz qad yahubu krana terkadang niyup apa arih, idz qad yahubu krana terkadang niyup apa arih ba'da syuru'i ing dalam sakwise tumandang, ba'da syuru'i ing dalam sakwise tumandang fil bauli ing dalam nguyuh wal ghaiti lan ngising, wal ghaiti lan ngising fayata'adza moko tampa lara sapa man, fayata'adza moko tampa lara sapa man bihima kelawan sabab al bauli wal ghaid, bihima kelawan sabab al bauli wal ghaid. Bismillahirrahmanirrahim. Wahdharil arda sulbatah wa mahabbarih. Kita harus menghindari ketika qadil hajah bumi atau tanah yang bersifat keras, tanah yang di situ keras itu hendaknya kita hindari dalam qadil hajah. Ini apabila kita itu buang air kencing atau di situ buang air besar yang kondisi kotoran kita itu cair. Contoh misalkan kita dalam kondisi mencret, mencret itu kotoran kan tidak beku, artinya tidak keras melainkan cair. Lah ini yang dikhawatirkan tebuna ulama li alla yusibaka rasasul kharij, agar supaya kita itu ketika qadil hajah tidak terkena oleh cipratan atau percikan kotoran-kotoran kita yang keluar. Karena menangingi atabah akemi bedeneng kenangan sekali, yakni tanah-tanah sekali itu memungkinkan serapan tanah itu terhadap kotoran kita itu lama. Contoh sampean akemi neng semin gaibon, itu kan mungkin terjadi percikan air, ya kan, cipratan, tampesan. Lah ini yang dikhawatirkan. Ini kalau kencing jelas, tapi kalau bob atau kotoran belakang itu nanti ketika mencret itu juga memungkinkan akan terjadi percikan juga. Lah sehingga lebih baiknya kita cari tempat yang tidak keras. Tanah yang tidak keras ini tentunya pandangan beliau menyesuaikan uruf di zaman dulu. WC atau jamban yang berada di zaman dulu itu mungkin ya tidak sama dengan sekarang. Kalau sekarang memang desainnya demikian. Ya mentimin mungkin di situ ya tanah karena wong ki je mana gule bayi, ki kanan gule itu semua macol. Kini kan. Ya minimal itu orang biasa paling mewah itu je mana gule, AWC ke sungai pun. Itu mewah sudah. Artinya tanpa nutup, kela langsung beda air. Atau dulu semewah-mewahnya masih ada cuklengan bolongan, di atas ada papannya beda kajuna, itu tertutup juga, pulong langsung gugur itu ada. Itu di zamannya saya dulu, apa boleh mana ulama seada bunika. Sehingga beliau itu sangat-sangat menganjurkan kita untuk menjauhi tanah yang keras. Mak letak cipratan biar tak ketampesan itu.
Wa mahabbarih, kita juga dianjurkan untuk menghindari tempat niupnya angin atau arah niupnya angin. Nah ini juga bahaya, karena ketika kita itu kencing di arus yang besar atau kencing di tempat-tempat yang biasa di situ angin bertiup kencang, itu akan kembali kotoran kita kepada kita. Khususon masalah kencing gitu, coba lah misalkan kita tepaan, ini tak saya coba, tepaan tak santan angin pas akemi atas geledek. Ini kayak contoh. Angin katakan di situ dari selatan karena dari Tasik. Etan celaki dek lauk, sejelas di situ senyaman aing kemi itu cipratannya kemana-mana. Kadang sampai apir celapir ke pokang, akili ke pokang, bahkan sampai nyemprot ke muah, itu mengandung raja angin. Itu bahaya. Ini gambaran kencing. Kalau gambaran berak di situ, kalau berak yang cair itu juga sama, mencret misalkan, brus langsung mandek. Itu gara-gara berada di arah hembusan angin. Ini bahaya. Lah di sini debunah Al-Imam Ar-Romli, yaitu mahallahu biha waqtahu biha ay mururiha. Kita itu dimakruhkan qadil hajah, buang air besar ataupun buang air kecil di tempat yang biasa angin itu berhembus. Dan pada saat angin itu berhembus, kalau pada saat sampean qadil hajah toh ternyata tidak ada angin yang berhembus, walaupun di situ merupakan tempat hembusan angin, tapi pada saat itu tidak ada hembusan, maka tidak makruh menurut Imam Ar-Romli gitu. Menurut Imam Romli, tentunya ini Romli Sogir, anaknya Romli Kabir, yaitu Syamsuddin Muhammad Ar-Romli. Akan tetapi ini berbeda. Menurut Debuna Imam Ibnu Hajar dan Syekh Khatib Asy-Syirbini, al-mu'tabaru fil karahati hububur rih al-ghalib fi dzalika zaman. Maksud yang dimakruhkan oleh ulama, kita itu tidak boleh qadil hajah di tempat yang biasa di situ angin berhembus, biasa berhembus. Walaupun pada saat sampean qadil hajah kondisi angin tenang-tenang saja, walaupun di situ tidak ada angin misalkan, wa illam takun habatan bil fa'li, walaupun secara nyata dilihat oleh mata kita tidak ada angin, tapi lumrahnya tempat itu atau waktu tersebut itu waktunya hembusan angin, maka itu tetap dimakruhkan menurut Debunah Imam Ibnu Hajar atau Syekh Khatib Asy-Syirbini. Kenapa kok tetap dimakruhkan? Idz qad yahubbu ba'da syuru'i fil baul wal ghaiti fayata'adda bihima. Kadang setelah kejadian kita itu qadil hajah, kadang angin itu kan datang, walaupun pada saat qadil hajah itu tidak datang. Lah setelah angin itu datang selestari kita qadil hajah, maka itu pun juga akan mengganggu kita. Contoh misalkan BAB di dalam waktu yang tidak ada angin kencang, tapi umumnya tempat itu selalu dilewati angin kencang, maka pada saat kita qadil hajah itu aman-aman saja. Tapi selestari nikah, setelah itu semua nanti dimungkinkan ada angin yang datang sehingga baunya akan mengganggu yang lainnya, atau nanti cairan tersebut juga bisa tertiup angin sampai terpercikkan kemana-mana.
Ini juga bahaya. Nikah menurut pendapat Ibnu Hajar. Jadi tidak memandang kondisi sampean qadil hajah tepan beda angin apa punten, itu tetap. Pokok ghalibnya umumnya tempat tersebut memang terkena hembusan angin. Contoh yang nggak gledek itulah, walaupun tenang nggak makin hulaku mungkin tidak ada angin mungkin, tapi kayaknya masih ada. Untuk pagi sekarang itu mungkin tidak sebesar arus pada saat siang atau sore hari. Atau mungkin sekarang tenang-tenang saja, sampean kencing di sana pun tetap makruh menurut Ibnu Hajar. Kenapa? Karena mungkin dekik selestarena sampian qadil hajah itu akan datang angin. Mungkin karena itu umumnya tempat hembusan angin atau bedeneng tanggul. Lebih-lebih misalkan di situ pas sekamar mandi edesen pada kipas anginnya itu tambah makruh nanti. Abadan malah sa'abidah kipas itu dinyalakan, itu malah bahaya. Jadi bau itu juga diperhatikan oleh syariat. Bau ini menjadi sebab kemakruhan apabila kotoran yang sampean keluarkan itu jamid, artinya keras. Kalau cair kata tadi itu percikannya yang bahaya, tanpa senah sebahaya. Tapi kalau kotoran itu jamid alias keras, maka bau yang keluar dari kotoran itu yang bahaya dan menjadi sebab kemakruhan. Pergi wattaqi ay i'tamid fi julusika 'ala rijlil yusra wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.